Bismillahirrahmanirrahim. Ila khairin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'il mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il muqarrabin sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa musannifi hadzal kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariyahu wa yu'li darajatihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amtir 'alaina ghuskarmati wa nafa'ana bi ulumihim Summa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannatahum li ridhaillah wa rasulillah niyatin salihah wajib kulli khair wa litafi kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu 'ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ilal islam bin nutqi bi syahadatain wal iqla amma waqa'at bihi ar-riddah. Faslun, ada fasal, yajibu wajib alaman bagi seseorang waqa'at yang jatuh atau terjadi minhu dari orang tersebut riddatun kemurtadan, wajib al-audu untuk kembali fauron seketika kembali ilal islami kepada agama Islam. Caranya kembali bin nutqi dengan cara mengucapkan bisyahadataini dengan dua kalimat syahadat, wal ikla kemudian segera meninggalkan, mencabut atau menghilangkan amma dari perkara waqa'at yang jatuh minhu bihi disebabkan ma tersebut ar-riddatu kemurtadan. Jadi seandainya terjadi ataupun terlanjur orang itu melakukan ataupun mengucapkan ataupun menekadkan sesuatu yang menyebabkan orang itu dihukumi murtad, maka kewajibannya adalah untuk segera kembali masuk Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan apa penyebab dari kemurtadan itu sendiri. Jadi apa yang menyebabkan orang itu murtad segera ditinggalkan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yajibu dan wajib alaihi bagi orang tersebut an-nadam ala ma sadara minhu. Kemudian orang itu wajib merasa menyesal, harus menyesal alama terhadap sesuatu saudara yang telah timbul minhu dari orang tersebut, yaitu apa? Menyesal dengan terjadinya kemurtadan tersebut. Wal azam alla ya'uda limislihi, kemudian mempunyai cita-cita, keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Alla ya'uda, untuk sekiranya tidak mengulangi limislihi terhadap sesamanya penyebab kemurtadan tersebut. Kemudian waqadha uma fatahu, kemudian orang itu wajib mengqadhani ma kewajiban-kewajiban fata yang telah terlewatkan min wajibati syar'i dari kewajiban-kewajiban hukum syariat fi tilkal muddah pada masa itu atau masa ketika dia terjadi kemurtadan. Kewajiban orang yang terjebak dengan kemurtadan tadi adalah segera kembali ke Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan apa yang menyebabkan dia terjadi murtad. Kemudian tidak hanya seperti itu saja, itu baru hukum lahiriahnya saja. Hukum batiniahnya dia harus tobat. Tobatnya adalah menetapkan perasaan sangat menyesal dengan terjadinya sesuatu yang menyebabkan dia murtad, menyesal. Makanya sebenarnya ini yang paling penting, tetapi yang memang sangat sulit, Pak, ya. Kadang-kadang kita perasaannya kalau sudah astagfirullahaladzim kita sudah tobat. Padahal kalau kaidah belum itu, Pak. Jadi kaidahnya taubat itu bukannya kita mengucapkan istighfar. Mengucapkan istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah, tetapi belum dikatakan tobat. Yang paling prioritas sebenarnya bukannya minta ampun tetapi taubat. Jadi ini yang perlu yang perlu diperdalam lagi makanya ketika orang itu meskipun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah dihukumi Islam lagi, itu hanya hukum dunianya saja. Tetapi kaitannya dosanya dia dengan Allah belum
belum ditobati. Tobatnya ketika dia sudah merasa menyesal dengan terjadinya murtad. Kalau dia belum ada perasaan menyesal, ya berarti dia masih dosa terus. Meskipun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dia masih terkena, masih mendapatkan tuntutan dosa tersebut karena dosa besar tersebut belum ditobati. Tobat itu sendiri yang paling dominan adalah hati kita merasa menyesal dengan terjadinya dosa tersebut. Kalau murtad ya kaitannya murtad. Kemudian mempunyai cita-cita, keinginan yang begitu kuat untuk tidak mengulangi lagi selama hidup, untuk tidak mengulangi lagi selama hidup. Fa illam yatub. Kemudian diantaranya lagi, kewajibannya lagi adalah ketika orang itu terjadi kemurtatan, berarti dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana orang Islam. Bahkan seandainya dia melakukannya pun ya tidak sah. Jadi suatu contoh, misalkan orang itu telah mengucapkan suatu yang menyebabkan orang itu murtad atau melakukan murtad, meskipun dia melakukan sholat, sholatnya tidak dianggap, sholatnya tidak sah. Nah, maka nanti ketika dia sudah masuk Islam, meskipun dia tadi sudah melakukan sholat, tetap wajib mengqadhani sholat ketika dia waktu masa murtadnya. Jadi tidak hanya sholat saja, tetapi semua kewajiban yang pada masa-masa kemurtadan itu semuanya harus dilakukan ketika dia sudah kembali ke Islam. Fa illam yatub wajabat istitabatuhu wala yuqbalu minhu illal Islam awil qatli. Kemudian apabila orang murtad tersebut tidak mau tobat dengan sendirinya, maka wajib untuk dipaksa tobat. Diperintahkan untuk tobat. Ini yang memaksa tentunya adalah imam ataupun pemerintahan. Karena ini kaitannya menerangkan hukum syariat Islam. Berarti yang kaitannya dengan hukum-hukum sosial yang mempunyai wewenang penuh ya tentunya imam. Imam berkewajiban untuk menyuruh orang tersebut masuk Islam. Apabila dia tidak kembali masuk Islam, maka dia harus dibunuh secara syariat Islam. Jadi adalah orang itu darahnya halal, diantaranya satu murtad, kemudian zina ataupun dia telah Nah inilah 3 darah yang halal, ataupun ya tentunya adalah orang kafir yang memerangi. Tetapi kaitannya dengan itu adalah tiga pembunuhan yang tidak terkena hukum dosa. Wala yuqbalu minhu illal Islam. Kemudian ketika orang terjadi murtad, maka tidak diterima apapun bentuk ibadah ataupun yang lainnya terkecuali dia harus Islam. Ketika Islam baru ada proses kembali lagi dia beribadah dan lain sebagainya. Tapi sebelum dia masuk Islam, yang melakukan apapun tidak dianggap. Meskipun dia sholat, melakukan ibadah serajin apapun, tetap ibadahnya tidak dianggap, tidak diterima terkecuali Islam. Awil qatli, ataupun dia harus dibunuh atau mati. Wa yabtulu biha shaumuhu wa tayammuhu wa nikahuhu qabla ad-dukhul wa kadza ba'dahu in lam ya'ud ilal Islam fil iddah. Ketika terjadi kemurtatan, maka batallah puasa orang tersebut. Jadi seandainya puasa bulan Ramadan orang Islam kok terjadi kemurtatan, ya puasanya langsung batal. Kemudian tayamumnya, seandainya dia tayamum juga batal ya. Tidak hanya puasa tayamum saja, tapi semuanya amal ibadah menjadi batal ketika terjadi kemurtadan. Bahkan seandainya dia waktu sholat, di tengah-tengah sholat kalau terjadi murtad, ya juga sholatnya pokoknya semua yang berkaitan dengan hukum syariat semuanya batal. Wa yabtulu biha shaumuhu wa nikahu. Begitu juga nikah qabla dukhul, sebelum dukhul. Jadi makanya ini tradisi sebenarnya, tradisi yang baik dan memang sebenarnya harus dijaga untuk menjaga kehati-hatian. Yang paling utama ketika setelah akad nikah, sebaiknya kedua mempelai itu dibersihkan untuk melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu. Maka setelah itu nanti lebih aman dibandingkan dia melakukan sesuatu yang lain sebelum dia hubungan. Kaitannya apa? Kaitannya adalah
ketika orang itu sudah akad nikah, kemudian langsung melakukan hubungan suami istri, nanti seandainya terjadi kemurtadan, maka ini tidak menjadi tertolak, ya. Tidak menjadi tertolak untuk seterusnya. Jadi ketika dia sudah belum melakukan hubungan suami istri, yang salah satunya kok terjadi kemurtadan, maka langsung pisah dan tidak bisa kembali lah. Nah, itu makanya tradisi dulu ulama-ulama dahulu ketika ada orang yang akad nikah, maka setelah ijab qabul langsung dimasukkan kamar gitu. Nah, sekarang itu langsung digiring ke atas pelami. Nah, sebenarnya salah ini, Pak. Jadi semestinya ketika setelah akad nikah itu adalah sunnahnya bukan dibawa ke pelaminan, tetapi langsung digiring ke kamar semestinya. Kelihatannya ini, Pak, ya. Kelihatannya apa jenah? Kelihatannya saru, tetapi sepertinya syariatnya lebih yang utama demikian. Ya tadi adalah menjaga seandainya nanti terjebak dalam suatu kemurtadan tetapi sudah melakukan hubungan suami istri, itu masih ada kesempatan rujuk ketika waktu iddah. Tetapi kalau belum melakukan hubungan suami istri, ketika terjadi suatu kemurtadan dari salah satunya, langsung tidak bisa kembali lagi. Jadi sini adalah wanikahun, nikahnya orang tersebut menjadi batal qablat duhul apabila dia belum melakukan hubungan suami istri. Wakada begitu juga batal ba'dahu setelah melakukan hubungan suami istri, tapi in lam yaud apabila orang itu tidak kembali ilal islami kepada Islam fil iddati kepada waktu masa iddah. Tadi untungnya ketika langsung melakukan hubungan suami istri, dia ada kesempatan untuk rujuk dalam waktu ketika dia masuk Islam lagi menjadi suami istri lagi. Tetapi kalau belum hubungan terjadi murtad, maka sudah tidak bisa kembali lagi. Wala yasihu dan tidak sah akdu nikahi, akad nikahnya orang murtad. Nah, ini sebenarnya menjadi gambaran secara umum. Ketika orang murtad itu tidak sah, ya semestinya adalah pernikahan antara agama ya tidak sah gitu ya. Jadi adalah orang yang keluar dari agama Islam, akad nikahnya tidak sah. Berarti dengan kata lain adalah pernikahan antara agama itu tidak sah. Karena orang murtad kan keluar dari Islam. Ketika keluar dari Islam, akad nikahnya tidak sah. Berarti orang yang bukan Islam, akad nikah secara Islam menikahi orang Islam tidak sah. Wala yasiu akdu nikahi tidak sah akad nikahnya orang murtad. Wa tahrumun dabihatuhu, begitu juga haram sembelihan orang murtad. Berarti istilahnya apa? Menjadi bangkai. Jadi tidak haram bagi orang Islam. Wala yarisu dan tidak bisa mewarisi, wala yurasu dan tidak bisa diwarisi. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan murtad, maka harta bendanya tidak bisa diwarisi keluarganya yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, keluarga orang murtad yang Islam ketika meninggal, orang yang murtad tidak bisa mewarisi. La yarisu wala yurasu. Wala yusalla alaihi, kemudian tidak boleh disolati, haram hukumnya. Jadi ketika ada orang murtad kemudian kok tidak sempat masuk Islam lagi, meninggal, maka orang Islam haram mensolati, tidak boleh. Wala yugsalu dan tidak dimandikan, tidak ada kewajiban memandikan. Tapi kalau dimandikan ya tidak sampai dosa, tapi kaitannya dengan sholat haram. Kalau dilakukan malah menjadi dosa. Wala yukfanu, kemudian tidak dikafani, tidak wajib dikafani. Wala yudfanu dan tidak wajib dikuburkan. Bahkan hukumnya haram apabila dikuburkan di pemakaman orang Islam. Wa maluhu, sedangkan harta benda yang dimiliki oleh orang murtad, fai'un, itu hukumnya menjadi harta benda fai'. Fai' itu istilahnya apa? Baitul mal. Harta benda baitul mal ya, teman-teman. Itu pengantar pengajian kita, mungkin ada kita bahas, monggo.